Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Waalaikumsalam. Good morning, ma'am. How are you? Morning, ma'am. How are you? I'm good, ma'am. Okay, I'm good, ma'am. okay, good. Before we begin our class, I'm gonna take your attendance list first, okay? Saya akan mengabsen kehadiran kalian dulu ya. Oke, yang pertama Anindya Zahra, present. Present, ma'am. Oke. Amanda Nadia Present, ma'am. and Dila. She's absent, ma'am. Okay. It's okay. That means one of you guys didn't attend this class today. Okay. So, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran kali ini, kalian semangat gak mau belajar recount text? Semangat, ma'am. Tapi kalau saya rada sedikit pusing sih, ma'am, soalnya dari minggu lalu belajar teks terus. Oh gitu. Saran dari Mem ya, jangan males atau jangan bosan belajar teks kayak gini, karena teks yang akan kita pelajari sekarang itu bakalan berfungsi di kehidupan kalian sehari-hari, karena di sini kita bakalan membahas tentang kalian kalau mau sharing story kalian ke teman-teman kalian gitu, ini bakal berfungsi banget. Gitu, Anin. Oke, ma'am. Emangnya kenapa sih, ma'am, kita harus belajar bahasa Inggris? Kan kita bukan orang Inggris. Oke, iya benar sih, Manda. Kita bukan orang Inggris, tapi bahasa Inggris itu sekarang penting banget untuk kita pelajari karena di era globalisasi sekarang ini bahasa Inggris itu menjadi bahasa global atau bahasa penghubung. Jadi kalau seandainya kalian nggak bisa belajar bahasa Inggris nih, nanti kalian tuh tertinggal sama orang-orang yang memang bisa belajar bahasa Inggris, sudah bisa menggunakan bahasa Inggris gitu. Jadi kalian harus semangat belajar bahasa Inggris, jangan loyo-loyo, oke? Oke. Sekarang Mem izin share screen ya untuk mengajarkan materi kita. Oke. Sudah terlihat teman-teman? Sudah, ma'am. Sudah. Oke, good. Oke, sekarang kita akan belajar recount text ya. Nah, sebelumnya ada yang tahu apa itu recount text? Ayo. Aku, ma'am, aku. Apa tuh kira-kira recount text? Ini yang menceritakan kejadian di masa lampau, bukan, ma'am? Betul, Manda. Good job. Oke. Karena Manda sudah tahu, Mem lanjut ya ke penjelasan materinya. Jadi, what is recount text? Apa sih, Mem, recount text itu? Jadi, recount text itu is a type of text in learning English that has the function of telling events or experiences that occurred in the past. This text aims to provide information and or entertain readers who read it. Jadi, teks ini itu fungsinya untuk memberitahu ulang atau memberitahu kembali suatu kejadian yang sudah terjadi di masa lampau. Seperti itu. Nah, apa sih yang akan kita pelajarin di recount text ini? With recount text, we will learn to communicate states and events in the past
in order to share information with others. Jadi di recount text ini kita akan belajar mengkomunikasikan tentang kejadian-kejadian yang sudah terjadi di masa lalu untuk sharing ke others, ke teman-teman kalian atau ke orang-orang lain seperti itu. Nah, ada 3 nih macam-macam dari recount text. Yang pertama itu ada personal recount. Personal recount itu berfungsi untuk menceritakan tentang pengalaman pribadi penulis. Terus kemudian ada factual recount yang berfungsi untuk menyajikan laporan peristiwa yang benar-benar terjadi seperti laporan percobaan ilmu pengetahuan atau laporan kepolisian. Kemudian juga ada imaginative. Itu berfungsi untuk menyajikan sebuah cerita imajinatif lalu menuliskan peristiwa atau kejadian yang terjadi. Next, features of recount text. Apa saja sih isinya recount text? Nah, recount text ini menggunakan use past tense sentence, menggunakan kalimat-kalimat past tense atau kalimat lampau, using action verb, menggunakan action verb, use adverbs and adverbial phrases to express time, place, and manner, menggunakan adverb dan frase-frase adverbial untuk mengekspresikan waktu, tempat, dan kejadian atau kegiatan. Kemudian yang terakhir, using conjunctions and time connectives to sort events or occurrence. Menggunakan conjunctions atau kata hubung dan kata hubung keterangan waktu untuk menentukan kapan sebuah kejadian itu terjadi. Next, recount text has structure. Nah, recount text ini punya struktur. Apa sih strukturnya? Yang pertama itu ada orientation. Nah, di orientation ini contains an introduction to the events that occurred, the characters involved, the place, and when the events took place. Kemudian ada events, itu contains a series of events that occur in the story. Kemudian ada reorientation yang contains summary or closing of the story. Nah, di sini Mem udah memiliki example of recount text. Udah dibagi menjadi 3 kode warna. Yang pertama itu ada kuning, ada ungu, dan kemudian ada biru. Yang kuning ini orientation, yang ungu ini events, dan yang biru ini reorientation. Coba Anin tolong dibacakan bagian orientation. Okay, ma'am. I had the best experience of my life in 2050. I participated in Asian African Student Conference in Bandung. I was interested in Asian African Conference history and dreamed to be a part of it. Oke, good. Oke, sekarang Mem jelasin dulu ya kenapa ini merupakan orientation. Jadi, orientation itu tadi sudah dijelaskan. Nih, contains introduction to the events. Pengenalan awal kepada kejadian yang diceritakan. Nah, di sini kan dia menjelaskan, I had the best experience of my life in 2015. I participated in Asian African Student Conference in Bandung. Itu sudah menjelaskan ya. Nah, lanjut dibacakan oleh Manda bagian events dan reorientation. Silakan Manda. I prepare an essay and idea to be present at that event. The other participant also helped me and gave me some idea for our committee discussion. I didn't talk too much, but it was a good experience for me. Oke, thank you so much, Manda. Nah, sekarang saya akan menjelaskan kenapa ini events. Events itu, berdasarkan penjelasan saya tadi, adalah series of events that occur in the story. Jadi runtutan acara yang terjadi pada kejadian tersebut. Nah, yang pertama kan si penulis ini prepare an essay, an idea to be presented. Nah, kemudian other participants also help me and gave me some idea for our committee discussion. Nah, ini kan merupakan runtutan acara. Nah, untuk reorientation-nya itu, tadi di sini contain summary atau or closing of the story. Jadi, inti atau
closing penutupan dari sebuah ceritanya. Nah, di sini writernya menjelaskan, I didn't talk too much. Saya tidak banyak bicara, but it was a good experience for me. Tapi itu merupakan pengalaman yang sangat baik bagi saya. Oke, do you guys have any question? Saya, Ma'am, izin Ya, bertanya. oke, silakan Anin. Untuk simple past tense itu strukturnya seperti apa ya, Ma'am? Ada contohnya tidak, Ma'am? Oke. Oke, memang akan jelaskan ya. Jadi simple past tense itu rumusnya adalah subjek, kemudian verb 2 atau kata kerja lampau, kemudian objek, keterangan, dan keterangan waktu. Nah, contohnya itu ada di sini. Nih, kita bisa lihat dari kalimat pertama, I had the best experience of my life in 2015. I merupakan subjek, had merupakan bentuk lampau dari have. The best experience of my life ini merupakan keterangan in 2015. Ini keterangan waktu yang sudah lampau in 2015 karena kita sekarang in 2023, which means 2015 itu sudah lama berlalu. Seperti itu Anin, sudah jelas? Jelas, Ma'am. Terima kasih. Oke, sama-sama. Nah, sekarang gantian ya, Mem yang mau bertanya. Coba, Manda, dari contoh teks yang tadi Mem sudah kasih, kira-kira itu merupakan bentuk recount jenis apa? Dan kenapa? Personal recount text bukan, Ma'am. Oke, Karena si kenapa? penulis menjelaskan tentang pengalaman pribadinya. Oke, very good, Manda. Iya, benar ya, teman-teman. Karena di sini dia menerangkan tentang pengalaman pribadinya dia. Oke, good job, Manda. Oke, karena sesi tanya jawab udah selesai, sekarang saya akan memberikan kalian tugas. Nah, dicatat ya, teman-teman tugasnya. Write down an unforgettable experience or an unforgettable moment and tell it in front of the class. Nah, ini akan dikumpulkan minggu depan. Jadi minggu depan saya akan menagih tugas yang sudah saya beri dan kalian harus mempresentasikan tugas itu di depan kelas. Is it clear, everyone? Yes, Ma'am. Oke. Yes, Ma'am. Kalau begitu, pembelajaran kita hari ini Mem tutup ya, teman-teman. Terima kasih sudah bergabung di dalam pembelajaran kali ini and see you guys next week. Bye guys. Thank you, Ma'am. Thank you, Ma'am.